Ini ada Apa? yang raise hand, mungkin bisa bertanya langsung boleh kalau panitia yang host. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Dwi, tadi untuk tes Duolingo-nya katanya masih 600-an bukan 150. Itu benar nggak Pak Dwi? Atau di mana tempat tes yang mungkin harganya terjangkau? Karena terus terang apalagi zaman corona terus terang banyak yang terdampak, mereka bisa Tanya, sekolah saja sangat untung seperti itu. tanya Mungkin Burung ada Tini ya, yang tahu di mana ya. Itu 600 Burung Tini. Oh, berarti Kalau sudah satu naik, dua Pak. orang Burung Tini mau bayarin itu. kalau Ternyata berat. Kalau 600 berat Pak, saya sendiri aja kalau saya jadi, apalagi sekarang kan belum bayaran sekolah dan lain-lain ya terasa sekali. Memang berat ringan ini relatif juga. Jadi kalau sebelumnya kan itu jutaan itu ya untuk tes ya, lumayan lah. Saya memang mohon maaf ya belum bisa menggratiskan gitu kan. Ya Duolingo kan alternatif. Mungkin datanya tadi 600, tapi siapa tahu Burung Tini ada jalur lain, saya nggak tahu. ITP Atau lebih murah, Pak. gimana? ITP lebih murah. ITP ITP lebih murah katanya. Berapa, Bu? sekitar 250.000. Tuh, Dan itu ITP lebih murah katanya 250.000. Lumayan, 2,5 lumayan. Tadi ada usul juga untuk yang dari lab bahasa PTN atau PTS gitu ya. Itu sedang kami kaji kawan-kawan, terus terang aja. Tapi memang saat ini belum jadi Jadi regulasi. kalau bisa diberi peluang itu lebih enak gitu, maksudnya untuk santri ikut gitu. Di Ikut lab apa? bahasa baik. Lab bahasa. Ya, tapi lab bahasa ini kan kami harus yakin bahwa itu kredibel ya. Tuh, kalau Anda kata ITB Bandung juga atau di UPI Bandung ataupun sekolah-sekolah Ya di saya Bandung. orang ITB, saya tahu juga kadang-kadang nggak kredibel juga ya, tapi kita lihat Itu nanti. Pak ITB masih 600-an, 500 juga sih Pak, teman-teman yang biasa ikut. Jadi kalau memang nggak niat serius harus latihan dulu, sayang duitnya gitu katanya. Ya memang. Banyak. Tapi coba cek tuh info dari Burung Tini katanya bisa lebih murah, saya nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan ada jalur tempat-tempat yang bisa memberikan ini. Yang raise hand mungkin coba di co-host. Ini waktu kita sudah hampir habis. Mohon untuk seluruh pembicara Pak Dwi, Bu Rumtini, kemudian Pak Saiful memberikan closing statement sebanyak 5 menit. Dipersilahkan. Tapi ada yang raise hand tadi mau tanya katanya, enggak? Ya kalau bisa itu bisa moodnya dibuka admin. Soalnya dia udah japri di chat itu banyak banget, saya pengen ngomong langsung. Cuma kan karena mungkin sangat banyak, coba tolong. Tapi nanti juga saya minta ya ke Pak Saiful, orang kajen ini, kalau nanti ada acara lagi silakan aja di arrange Mas Saiful. Jadi kan ini kan publik ini. Kemudian siapa yang berminat gitu dikumpulkan lagi, kita ngomong lagi, mungkin kelompoknya lebih kecil ya. Kan saya lihat tadi kan banyak yang ingin dalam negeri ya, mungkin nggak perlu kita kumpulkan dulu yang dalam negeri kan, yang luar negeri kita kumpulkan. Nanti undang saya dan Bu Rumtini, Mas Saiful, kita siap. Apalagi kalau dibawain kacang goreng dan kacang bakar. Wah, siap. Dari Bonomati ya. Pak Dwi, Bu Rumtini, Mas Saiful, ya izin masuk. Jadi ini kan oleh RMI disediakan link grup Telegram. Jadi kawan-kawan yang serius silakan untuk masuk di grup tersebut. Nanti kita lihat di situ apa yang bisa kita lakukan, support yang paling dibutuhkan, yang kira-kira bisa kita lakukan, bisa dilakukan. Dan apabila di grup itu nanti kan akan tersaring, nanti kira-kira kalau memang dibutuhkan, kita mohon Pak Dwi dan Bu Rumtini untuk hadir lagi untuk targeted discussion Pak, yang lebih yang lebih kecil dari grup itu Pak. Saya kira itu lebih konkret ya Pak ya. Sepakat. Pokoknya ini keren dan insya Allah atau nanti pas acara itu tanggal-tanggalnya sudah jelas. Ini terus terang aja, kami kan akan ada buka beberapa program baru yang seperti kemarin kita dengan Majlis Istiqlal, ada lagi nanti dengan Respon. Ini memang hari-hari ini, jadi kita secara IT memang mau kita barengkan gitu. Kira-kira begitu. Jadi begitu beres ini, kalau memang nggak bisa dibarengkan, kita tinggal. Jadi santri jalan. Kira-kira begitu, Gus. Siap Pak Dwi, siap. Mantap sekali Pak Dwi. Terima kasih Bu Rozin. Semoga nanti bagi yang berminat yang sudah mendaftar di chat itu akan melakukan inisiasi yang lebih serius dan mudah-mudahan bisa diterima semua di LPDP tahun 2001. Dan karena kenapa?
tidak ada kuota khusus, tidak harus 100, 200, berapapun yang penting dia memenuhi syarat, dia akan lulus menurut LPDP. Kemudian closing statement Gus Rozin bersama seluruh pembicara, Bu Runtini, kemudian Pak Dwi sama Pak Saiful, 4 menit Gus Rosin silakan. terakhir lah, Gus Rosin terakhir gongnya. Saya sudah Ya, ngomong tadi. Pokoknya semangat ya, harus semangat karena semuanya tergantung kita. Ini bukan main, ini Gus Rosin, Gus Saiful ini saya sampai terharu, bahagia banget. Terus terang, makanya itu saya siap support juga Gus Saiful. Jadi itu aja closing statement dari saya. Burung Tini monggo kalau ada, nanti gongnya tentunya Gus Rosin. Baik, Burung Tini sedikit banyak aslinya burung, jadi bisa banyak menjelaskan, tidak apa-apa. baik. Sebagai closing statement, saya ingin menggarisbawahi beberapa aspek. Saya mengenal betul bagaimana seorang santri yang saya tempatkan di sini, bahwa semua santri itu mempunyai talenta. Jadi talenta yang ada pada santri itu adalah talenta yang masih terpendam, yang masih bagaikan mutiara yang terpendam, belum kelihatan. Setiap orang mempunyai talentanya sendiri-sendiri, hanya talenta tersebut mempunyai kesempatan untuk muncul atau mempunyai akses untuk muncul atau tidak. Nah, santri di sini saya tekankan lagi mempunyai talenta-talenta yang luar biasa yang belum muncul. Nah, talenta ini di dalam diri setiap santri itu adalah capital, adalah modal yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri, kemudian perlu dioptimalkan. Jadi optimalisasi dari talenta-talenta yang ada. Nah, bagaimana mengoptimalisasi talenta itu? Beasiswa adalah salah satu cara, adalah salah satu jalan, dan itu bisa tol untuk mengembangkan talenta itu secara optimal. Dan dengan optimalnya talenta yang ada pada setiap santri akan bisa melihat dunia luar yang luar biasa, berpartisipasi di sana, dan kemudian menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Kalau saya cukup sekian, kalau masih ada yang diperlukan, seperti tadi Pak Dwi sampaikan, kapan saja bisa diundang lagi dan kita akan menjelaskan yang lebih detail lagi dengan waktu yang mungkin agak lama begitu. Terima kasih. Terima kasih belum tadi Pak Saiful, silakan Pak. Ya, makasih Mbak Maftuha, sekali lagi kepada teman-teman santri. Mungkin ya bisa dikata adik-adik kelas saya barangkali ya. Satu hal yang saya ingat itu gini, ketika saya ke Amerika itu adalah pertama kali saya naik pesawat. Jadi belum pernah naik pesawat sebelumnya, di dalam negeri itu belum pernah. Jadi sekalinya saya naik pesawat, itu ya ke Amerika itu. Dan itu berjam-jam, capek juga. Waktu saya kuliah di Ciputat, ya pulang pergi ya naik bus malam toh, nggak pernah naik pesawat. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang saya alami ketika kuliah di luar negeri. Dan itu amat sangat luar biasa dan tidak bisa dinilai. Nah, kalau teman-teman santri ingin punya pengalaman yang luar biasa, ya bermimpilah. Ini adalah sebuah kesempatan yang terbuka untuk dicoba gitu. Gus Rosin sudah pernah ke Australia gitu kan, S2-nya, saya ke Amerika, Pak Dwi ke Amerika, Bu Runtini juga ke Amerika, saya tahu. Jadi kita semua bisa gitu, yakinlah bisa. Jadi memang harus bekerja keras, betul, harus berlatih serius, betul, syarat bahasa Inggris karena ini adalah kunci, nggak bisa diabaikan, sehingga kemudian bagaimana kita juga harus memenuhi persyaratan itu. Saya sebagai santri yang waktu di kajian belajar bahasa Inggrisnya sangat sedikit, ternyata bisa gitu. Memang butuh luar biasa, butuh effort luar biasa, butuh usaha yang luar biasa. Tapi tidak ada yang mustahil. Karena bahasa sebetulnya kan, karena kita lahir di Jawa, di Indonesia, maka bahasa kita bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Orang lain itu yang terlahir di Inggris ya ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi
itu kan soal pembiasaan. Jadi bagaimana kita belajar bahasa orang lain itu ya soal pembiasaan gitu. Jadi insya Allah saya yakin dengan ketekatan, dengan kekuatan tekad semuanya insya Allah bisa. Nah, makasih Mbak Maftuhah. Terima kasih Mas Saiful. Terakhir Gus Rozin mohon untuk memberikan pencerahan untuk closing statement-nya. Waduh, udah cukup Pak Dwi tadi, luar biasa. Begini, semua dari ya sebentar saja. Saya dari pesantren murni, pesantren salaf, sedikit juga bahasa Inggris dulu saya pelajari. Nah, setelah dari pesantren itu juga di pesantren lagi ngaji saja, baru kemudian S1 di Jakarta dan S2 bisa di Australia. Saya kira pesantren anak-anak santri itu hanya satu, hanya bergantung pada satu. Maksud saya hanya usaha gitu aja, saya kira sudah bisa. Maksudnya berusaha keras, kemauan keras, itu saya kira sky is the limit ya. Tidak ada tidak ada yang membatasi. Dan setelah itu juga sempat short course di Leeds University, di Göttingen, dari tempat-tempat yang lain. Itu experience yang luar biasa. Saya kira santri di dalam konteks kita memperingati Hari Santri yang ke-7 ini, dan RMI mempunyai tagline bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk untuk bagaimana supaya santri ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan yang berbeda dari yang sudah melalui program beasiswa apapun, termasuk saya kira opportunity atau kesempatan yang tidak boleh dilewatkan adalah beasiswa dari LPDP ini. Dan kita sejauh yang bisa kita support melalui RMI, silakan bergabung di grup, dan nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Mbak Maftuhah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Dwi, Bu Rumtini, Mas Saiful yang baru naik pesawat pertama kali ke Amerika tadi, maklum amin besok. Besok pokoknya semua pembicara ini membuktikan kepada kita seluruh peserta bahwa apapun niat ataupun impian, kalau kita kerjakan dengan baik, kita usahakan dengan baik, insya Allah tidak pernah ada yang sia-sia. Kemudian launching program asistensi beasiswa santri LPDP tahun 2021 ini sudah launchingnya dibuka untuk mulai sekarang. Semoga semua yang punya niat dimudahkan dalam melakukan semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LPDP. Kita tahu semua bahwa Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Semoga semua yang niat untuk mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari RMI berterima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir, dan mudah-mudahan jangan lupa yang memang berniat benar, ikutlah di chat itu ada Telegram, ikut, nanti akan insya Allah akan ada materi lagi dari RMI untuk memberikan asistensi tentang syarat-syarat bagi yang benar-benar berminat. Karena Gus Rozin sangat memperhatikan LPDP, setiap rapat, tiap minggu, tiap Senin, kalau ada LPDP dia itu pasti sangat serius. Karena kenapa? Karena Gus Rozin sangat tahu bahwa santri itu sangat berdaya, hanya perlu jalur asistensi yang diperlukan untuk membuat dia terlihat talentanya, seperti kata Bu Rumtini. Demikian dari kami, mohon maaf dari RMI ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, sinyal yang mungkin kadang suara tidak terdengar, dan mungkin dari saya tadi beberapa kali sinyal keluar masuk. Mohon maaf atas semua kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Bu Rumtini. Saya nanti mohon nomor HP-nya Gus Saiful ya.